Wah, sepertinya ada yang butuh bantuan saya. Itu di SDIT Bina Insan Mulia. Saya akan segera ke sana. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah sampai di SDIT Bina Insan Mulia Comal dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita masuk ke kelas. Ya, hari ini karena Ustadz Tony sedang kurang enak badan, jadi saya Mr. TMJ akan membantu Ustadz Tony dalam pelajaran kali ini. Kalau kemarin pelajaran PJOK, sekarang adalah waktunya pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemarin sudah penilaian kan untuk materi yang pertama. Jadi sekarang saatnya materi TIK yang kedua, yaitu mengenal lingkungan belajar. Kita akan membahas 4 materi, yaitu mengenal lingkungan belajar yang sehat. Yang kedua, cara duduk yang benar. Yang ketiga, mengatur jarak dengan monitor. Dan yang keempat, mari berolahraga. Yang pertama, mengenal lingkungan belajar yang sehat. Silahkan perhatikan gambar-gambar berikut. Itu ada gambar laboratorium komputer. Bisa diperhatikan dengan baik ya ruangannya. Ini juga ada lab komputer yang lain. Kalian bisa mengamati ruangan tersebut dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Semua lab komputer diperhatikan dengan baik. Nanti kita simpulkan bersama. Lingkungan belajar yang sehat adalah minimal ada 3 kategori. Yang pertama, harus bersih. Yang kedua, ada sirkulasi udara. Yang ketiga, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Ini adalah 3 hal yang minimal harus ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Karena dalam belajar kita pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi mengoperasikan sebuah komputer. Yang kedua, kita akan belajar cara duduk yang benar. Bisa perhatikan lagi gambarnya. Orang sedang mengoperasikan komputer. Dilihat posisi duduknya. Gambar kedua, dilihat juga posisi badan ketika sedang mengoperasikan komputer. Semuanya dari cara duduknya, kakinya, tangannya, kepalanya juga harus diperhatikan. Bisa kita simpulkan cara duduk yang benar dalam mengoperasikan komputer atau hal yang lain adalah yang pertama, punggung tegak. Yang kedua, tangan lurus dan sejajar dengan keyboard dan mouse. Yang ketiga, kaki menapak ke pijakan meja komputer. Ini adalah 3 hal yang harus kita perhatikan untuk membuat kita nyaman dan duduk dengan benar. Setelah itu, kita akan masuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengatur jarak dengan monitor. Silahkan perhatikan lagi gambar yang ada di papan. Itu ada 2 gambar yang menunjukkan jarak dengan monitor. Kita amati dan kita bisa simpulkan. Yang pertama, monitor harus sejajar dengan mata kita. Yang kedua, jarak kira-kira sejauh lengan kita.
sekitar 60 cm. Jadi tidak terlalu dekat ya, soalnya bisa mengakibatkan mata kita perih dan kering. Dan ini juga bukan hanya saat mengoperasikan komputer, tapi juga saat kita membaca, saat kita mungkin mengoperasikan handphone di rumah. Harus dijaga benar-benar jarak antara mata dengan apa yang kita lihat. Berikutnya kita akan membahas tentang mari berolahraga. Ya, dalam mengoperasikan komputer kita harus meluangkan waktu untuk sedikit berolahraga. Karena dalam mengoperasikan komputer biasanya kita cenderung untuk duduk diam di waktu yang cukup lama. Jadi otot-otot kita terasa pegal. Oleh karena itu kita harus sesekali olahraga ringan, seperti saat kita pemanasan sebelum olahraga, yaitu tangan kita ditarik dan lain-lain. Karena jika terlalu lama di posisi duduk, badan kita akan pegal dan capek. Selain saat kita mengoperasikan komputer, ketika kita sedang belajar atau kita sedang mungkin mengoperasikan handphone, kita cenderung untuk diam, duduk, dan tidak bergerak. Oleh karena itu kita harus tetap sesekali melakukan pemanasan atau penguluran otot-otot badan kita. Jika terlalu lama di posisi duduk atau diam, bisa beresiko yang cukup berbahaya. Ini akan Mr. TMJ sampaikan akibat terlalu lama bermain game. Jadi anak-anak sekalian, walaupun saat ini masih belajar di rumah, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Artikel pertama, viral pembuluh darah otak pecah karena main game Mobile Legends pakai headset. Yang kedua, ngakunya belajar online, taunya bermain game 22 jam selama sebulan. Bocah ini kena stroke. Yang ketiga, main game online nonstop, bocah 13 tahun kena stroke juga. Ini ada lagi seorang remaja 18 tahun asal Taiwan harus meregang nyawa atau meninggal setelah main game selama 40 jam tanpa henti. Masih ada lagi, mereka yang kecanduan game juga bisa terkena pembekuan darah yang berujung kematian seperti yang dialami seseorang remaja asal Inggris. Bukan maksud Mr. TMJ untuk menakut-nakuti kalian, tapi kita harus sama-sama waspada agar tidak mengakibatkan hal-hal yang berbahaya. Mungkin cukup dari Mr. TMJ yang sampaikan. Jika ada kekurangan materi nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Tony ya. Sampai di sini dulu, ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mr. TMJ pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.